Indomaret, belanja puas, harga pas. ayo kita pecahkan. Ayo kita pecahkan. Kalian semua lagi nonton Crack Egg Indonesia. Cek lagi salam belajar dari singkong ya. Crack and Egg Indonesia. Welcome to Crack and Egg Indonesia. 2 kali. Nggak apa-apa dong, biar tegas orang Ya tahu udah. kita tuh siapa gitu kan. Jadi gimana nih tadi Ah. sesuai lagu slogan Sesuai tadi? slogan yang kita udah ngomongin tadi di depan, kita akan membahas pertarungan antara dua minimarket. Di mana yang pertama bajunya warna Warnanya timnya biru. seperti saya, yang Dan kedua putih merah. begitu seperti ini dan lebah gitu kan. Seperti Alfamaret. Kenapa dua minimarket ini atau supermarket atau minimarket? Minimarket. Kenapa minimarket ini tuh selalu bersebelahan? Kenapa? Kita mau bahas kenapa gitu loh. Kenapa nggak sendiri-sendiri? Mau kayak Hypermart kan dia sendiri gitu. Emang nggak Ya sebelah kan sama kayak gudeg gitu sendiri. Nggak ada kan gudeg Nggak, gitu Yanto ya. sama gudeg Hani misalkan sebelah-sebelahan gitu nggak ada. Jarang. Tadi udah bener itunya Hypermart, kenapa jadi gudeg? Kan maksudnya beberapa toko usaha gitu. Maksudnya kenapa si usaha ini bersebelahan gitu Ya, ya? kenapa usaha-usaha ini harus sebelahan? Apakah yang punya suami istri, teman baik? Kita coba pecahkan. Kita coba pecahkan. Sering banget kita ngelihat Indomaret dan Alfamart berdekatan. Tapi pernah nggak kalian bertanya kenapa mereka itu berdekatan? Seperti yang tadi saya tanyakan. Sebenarnya belum ada penelitian khusus yang berusaha untuk menjelaskan bagaimana Indomaret dan Alfamart itu berdekatan. Namun sekarang kita udah merangkum beberapa teori dan fakta mengapa Indomaret dan Alfamart selalu berdekatan. Jadi ini berdasarkan dengan teori. Bukan penelitian. Penelitian kita Jadi juga kita- maksudnya research dari ini nih. Bapak sebelah situ. Bapak sebelah sini dari kita inilah. Jadi gimana tuh? Kenapa si Indomaret sama Alfamart selalu berdekatan? Yes, jadi gue punya penjelasan nih. Yang pertama adalah barang yang dijual adalah barang umum dan pasti selalu dibutuhkan. Setiap orang tuh pasti butuh kebutuhan dasar kan. Sehingga barang-barang yang udah diperjualbelikan di pasar atau pasar modern tuh pasti sama, ya kan? Nah, barang ini tuh komoditinya besar gitu loh. Jadi pasti orang A butuh, orang B butuh. Jadi gue akan meng-highlight inilah kira-kira Ciki lah ya. Kalau misalkan Ciki Bol itu kan orang tuh banyak yang suka gitu kan. Orang pada beli di mana-mana ya kan. Mereka ini Indomaret dan Alfamart mereka bersaing gitu loh. Ya kan? Dalam hal Memilih harga yang murah. Memberikan harga yang murah, alternatif harga yang murah. Gimana ya? Rebutan harga murah mungkin. Enggak, ya kayak gitulah. Potong harga. Murah-murahan gitu loh. Murah-murahan. Siapa yang lebih murah dia pasti akan yang dibeli kan gitu kan. Istilahnya dia saling melengkapi satu sama lain. Jadi misalkan nih, gua ke Indomaret. Gua mau beli Ciki Bol tadi. Harganya 5.000 misalkan goceng. Kalau Alfamart 4.500 gitu. Lebih murah jadi gua belinya di Alfamart. Murah itu bukannya kalau lu emosi putus Marah tuh lagi ngetren tuh, lagi marah. Merak tuh burung. Dong ngomong. Itu dong ngomong. Jadi konsumen itu pasti akan memilih harga yang paling murah dari yang ada di pasar gitu loh. Nggak mungkin orang beli yang mahal kan, kecuali lu kelebihan duit misalkan. Kalau misalnya kaya, mahal, gitu. kalau misalnya mahal, Misalkan kayak lu taruh. Kalau misalnya mahal kualitasnya bagus, itu masih oke. Nggak, ini barang yang sama. Ya, barang yang sama tadi ya, same mendingan yang murah. item. Gitu Jadi nggak ya orang pasti milihnya yang murah dong. Lu bisa dapat diskon, kenapa nggak mau yang diskon ya kan? Iya. Pasti maunya diskon. Pasti maunya yang murah. Nah, Diskon jadi dari Alfamart diskon. Jadi Alfamart ini melihat potensi gitu sebagai peluang untuk bersaing dalam harga gitu loh. Walaupun Indomaret tuh sekarang pasarnya lebih besar, yaitu 64% dan Alfamart tuh 36%. Setengahnya ya? Iya. Setengahnya. Jadi dihajar terus, dilawan terus gitu dengan harga-harga yang lebih murah gitu. Gue jujur ini kayak kalau Alfamart cuma sekali apa 2 kali dalam hidup gitu. Kebanyakan Indomaret gue juga ke Indomaret karena kalau menurut gue Kenapa? Indomaret itu lebih gimana gitu, karena punya ya bapak gue salah satunya lah. Promosi. Ini bukan masalah gimana mahal atau murah ya. Lebih enak masuk Indomaret gitu gak sih kalau pendapat gue ya. Nggak tahu. Coba baca fakta selanjutnya dulu. Yang selanjutnya, Alfamart itu kan jadi hitungannya sebagai juniornya Indomaret ya. Dia tuh 15 tahun lebih telat daripada Indomaret. Nah, oleh karena itu, dia selalu kayak nyontohin gitu loh sama seniornya. Berarti Kita nyontohin GMM gitu loh. Jadi misalnya Indomaret di mana, dia ikutin di belakangnya. Karena dia nggak perlu observasi pasar lagi. Misalnya Indomaret emang rame di situ, berarti dia Terjun aja mungkin dia bakal rame. berarti udah terbukti itu rame gitu kan. Indomaret yang di situ. Iya, Makanya dia ikutin. Ya, silakan Om, gimana yang selanjutnya? Nah, yang ketiga adalah mereka tuh menerapkan keunggulan yang berbeda-beda satu sama lain. Mereka tuh pengen menunjukkan bahwa gua tuh lebih loh daripada lo.
gue tuh lebih loh daripada yang biru, gue lebih loh daripada yang merah, ya kan? Ternyata kedua retail itu tuh memiliki kok. Ya, lebih tuh capek ya, lebih. Lebih tuh capek. Letih tuh kalau kaget, aduh copot itu letih tuh. Oh lata. Ini terus ya. Harus begini terus ya. Indomaret itu kan menawarkan keunggulan yang berbeda daripada Alfamart seperti saat Ya, saya apa bilang. keunggulannya? Contohnya kayak misalkan lighting yang lebih terang gitu. Oh, itu keunggulan ya. Keunggulan dong kan listriknya lebih Hah? Oh itu ada. Iya. Oh, oke. Lighting yang lebih terang. Keramahan dari si ini misalkan si kasir. Lebih bersih, lebih putih ya kan. Kelihatannya. Maksudnya itu yang menjadi keunggulan si Indomaret. Nah, sedangkan Alfamart dia mungkin ngunggulin di tipe produknya gitu misalkan. Lebih bervariasi atau mungkin lebih murah atau mungkin dia Alfamart ya begitu. Alfamart tuh mungkin lebih varian produknya beda. Mungkin. Jadi kayak ada ini itu segala. Terus kayaknya kalau Alfamart tuh dia juga menawarkan tipe toko yang beda-beda kayak Alfamidi ya kan. Ada Alfamart ya maksudnya itu bikin orang penasaran sebenarnya kan apa bedanya gitu loh. Yang terakhir. Jadi ini sebenarnya agak blur ya. Jadi itu mereka bersebelahan karena berebutan space. Tahu kenapa berebutan space? Karena di daerah-daerah banyak kan tuh pemerintahnya atau wali kotanya kayak memblok Indomaret dari Alfamart. Oh, jadi nggak boleh buka gitu jadi ya? Yang didukung, ditutup gitu yang loh. Didukung itu apa yang larang, di ban. Yang didukung itu adalah warung-warung yang kecil, yang biar warkop gitu ya? Bukan. Warung konvensional. Supaya bisa kayak Indomaret. Gitu. Asongan gitu kali ya? Bukan. Warung konvensional tuh kayak gimana? Semacam tos herba begitu dia. Warung yang kecil gitu loh, yang diusahain sama orang. Yang di gerobak kan, yang apa Bukan, mbak-mbaknya nginep di dalam, Etalase. sambil jualan layangan Ya, gitu kan? layangan gitu. Gitu. Oh iya, supaya itu yang berkembang. Pokoknya yang bayar pajak lah ya istilahnya mereka. Jadi didukung sama pemerintah. Kalau yang di pinggir jalan yang asongan tidur di dalam itu kan kayak bukan masalah bayar pajak. nggak bayar pajak. Iya sih benar. Bayar pajak tahu justru. Ya pokoknya yang kayak gitu pemerintah mau naikin. Jadi biar nggak kalah sama Indomaret Alfamart. Nah, rakyat kecil lah ya, UKM. Di lain sisi ada beberapa daerah Indonesia juga yang kayak oke gitu. Apa masuk aja Indomaret. Tapi emang belum ada. Jadi mereka rebutan gitu loh. Antara Alfamart duluan atau Indomaret duluan. Kayak di Kalimantan Barat gitu misalkan baru masuk kan. Misalkan ya. Jadi begitu. Mereka berebutan, satu nyampe. Di sebelah. Siapa yang cepetan duluan ya gitu loh. Cepetan doang. Sekarang cepet-cepetan. Jadi kalau menurut kalian tuh gimana? Apakah mereka harusnya berpisah atau tetap berduaan gitu supaya kalian lebih gampang menjangkau satu sama lain? Jadi kalau misalnya ini mahal, tinggal ke sebelah. Yang gue heran nih. Atau kalian malah kesel gitu kan? Iya. Bisa aja orang keselnya ngapain sih? udah. Kadang seberang-seberangan lah, sebelahan. Kadang tuh gini, Indomaret Alfamart. Selang 5 ruko ada satu lagi Alfamart. Dekat rumah gua. Jadi 2. Dekat rumah gua Indomaret ada 3. Satu seberangnya sama satu lagi sana. Makanya. Thank you udah komen dan subscribe. Jangan lupa nonton kita terus Senin, Rabu, Jumat jam 4 sore. Jangan lupa juga follow kita di Pulang Twitter. sekolah langsung nonton. Yes, betul. Jangan lupa juga follow di Twitter, Line, Facebook, Instagram, Line @ Sekarang waktunya tuh. Crack this egg, baby. Yang kemarin ada di sini. Jawaban dan pertanyaannya. Sini. Look at me one and I weigh a whole lot. Turn me around and you'll see that I am not. What am I? If you know the answer, comment in the section below. Cracky. Salam crackers. Cuk. Tingkum priang. Guys, when we talk about soto Betawi, it would be awesome to talk about the best soto Betawi in Indonesia. Right? Oh yes, of course. And the town in Jakarta, right?